Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kayaknya teman-teman udah tahu ya, kalau video pembukanya aku hari ini seperti ini, artinya aku mau bikin video apa? Ya, hari ini aku mau bikin video food preparation, sekaligus sedikit mau sharing-sharing gimana sih cara aku belanja nggak melebihi budget. Meskipun sebenarnya untuk di video kali ini aku over budget ya teman-teman, tapi nanti aku jelasin di belakang kenapa bisa over budget dan kenapa setiap belanja mingguan itu aku jarang banget over budget sebenarnya, alias ya sesuai dengan budget yang sudah aku tentukan. Ya, ini aku langsung aja mulai video aku hari ini, sekaligus aku mulai food preparation. Ini yang pertama, aku ngefood prepin timun ya teman-teman. Nah, seperti biasa kalau timun tadi atau sayuran-sayuran itu harus aku bersihin dulu tanpa aku cuci ya teman-teman. Aku bersihin, aku pastikan kering, terus bawahnya wadahnya itu aku alasin tisu, lalu aku baru simpan ke dalam food container. Nah, kalau untuk cabai ini aku pastikan kondisi cabenya bagus, nggak ada yang busuk, nggak ada yang lembab, terus juga batang cabenya itu udah aku copot-copotin, karena batang cabai inilah yang membuat cepet busuk ya teman-teman kalau misalnya nggak dibuang. Nah, ini sambil aku ngefood prepnya, sambil aku mau cerita-cerita ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman sering nontonin video aku baik di YouTube maupun di Instagram, video-video reels aku juga sering nih sharing-sharing tentang food prep atau belanja mingguan aku yang habis berapa. Aku sering banget tuh sharing-sharing. Aku jarang banget lah kalau untuk belanja mingguan itu over budget ya teman-teman. Nah, di sini aku mau sedikit sharing ya. Kenapa sih kalau belanja mingguan aku jarang banget keluar dari budget yang sudah aku tentukan? Yang pertama yang jelas adalah aku memastikan barang-barang yang mau aku beli, bahan-bahan yang mau aku beli itu pasti aku olah gitu. Jadi ingat ya, zaman dulu itu sebelum aku kenal food prep, sebelum aku kenal meal plan, aku tuh sering banget ya ngebuang bahan-bahan makanan yang ada di kulkas. Biasanya kan aku memang belanja seminggu sekali. Nah, sebelum aku kenal food prep sama meal plan, aku tuh sering banget ya teman-teman belanjanya kebanyakan, akhirnya aku buang, dan itu sebenarnya yang membuat belanjaan kita keluar dari budget yang sudah kita tentukan. Nah, makanya tips yang pertama dari aku adalah memastikan kita itu sudah membuat meal plan dan memastikan barang-barang yang kita beli atau barang-barang belanjaan yang kita beli itu sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Nah, untuk tips yang kedua dari aku adalah memastikan kita melakukan food prep setelah kita belanja mingguan. Ya, jadi karena aku itu tim belanja mingguan, jadi belanja itu seminggu sekali. Jadi aku harus memastikan bahan-bahan masakan aku yang aku beli ini bisa cukup sampai 1 minggu ke depan, dan aku memastikan gak ada yang busuk, gak ada yang kebuang. Dengan cara apa? Dengan cara food prep yang baik. Ya, seperti ini yang aku sedang videokan. Jadi aku harus tahu nih bagaimana perlakuan sayuran, bagaimana perlakuan daging-dagingan, bagaimana perlakuan bumbu-bumbuan biar gak cepet busuk. Nah, makanya aku belajar banyak bagaimana cara food prep yang baik, terus aku terapkan itu. Nah, makanya aku jarang banget ngebuang-buang sayuran, ngebuang-buang bahan makanan, dan yang pasti belanja aku sesuai dengan anggaran yang sudah aku buat. Ya, yang tips ketiga dari aku adalah belanja mingguan di pasar tradisional. Ya, ini ngaruh banget ya teman-teman ke aku, karena dulu aku pernah belanja mingguan itu di warung dekat rumah, dan ternyata nggak cukup teman-teman dengan anggaran yang sudah aku buat. Jadi aku kan membuat anggaran untuk belanja mingguan itu sebesar 150.000, dan aku belanja mingguan di pasar sama di warung itu beda banget. Kalau di pasar
pasar 150 itu cukup, tapi kalau untuk di warung ternyata nggak cukup. Contohnya aja ya, sayuran itu kalau kangkung di pasar itu bisa harga 1000, 2000, 2500. Kalau di warung itu bisa mencapai harga 4000, 5000, bahkan 6000 gitu. Jadi jauh banget lah teman-teman kalau belanja di pasar dan di warung sayur. Dan alhamdulillah kebetulan rumah aku itu nggak jauh dari pasar tradisional. Jadi ya aku senang-senang aja sih gitu. Aku nggak bayangin dengan anggaran aku 150 kalau aku bawa di warung sayur atau di supermarket itu kayaknya nggak akan cukup ya untuk masak 1 minggu full untuk satu keluarga. Ya, tips yang keempat dari aku adalah belanja mingguan itu sendiri. Maksudnya gimana sih belanja mingguan itu sendiri? Ya, jadi bagi aku untuk belanja bahan makanan atau bahan-bahan masakan itu kalau aku belanjanya setiap hari jauh akan lebih boros dibandingkan aku belanjanya 1 minggu sekali. Contohnya gini aja ya teman-teman, kayak misalnya bumbu. Kalau kita sekali belanja sehari sekali itu kan pasti kita beli bawang juga, beli cabai juga, beli segala macam untuk dipakai masak sehari itu ya teman-teman. Contohnya kalau kita sehari itu beli bawang 5000 itu pasti akan dipakai cuma di hari itu aja gitu. Sedangkan kalau kita belanja 1 minggu sekaligus, misalnya kita beli setengah kilo harga 20.000 itu bisa dipakai 1 minggu atau bahkan 1 minggu lebih gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku belanja dalam jangka waktu 1 minggu sekaligus itu jauh lebih murah dibandingkan setiap hari, dan yang pasti waktunya akan lebih nggak boros waktu gitu ya teman-teman. Kalau setiap hari kan berarti setiap hari kita harus ke warung sayur beli bahan-bahan makanan baru kita masak. Sedangkan kalau kita belanjanya 1 minggu sekali, otomatis kita belanjanya cuma 1 minggu sekali, habis itu langsung kita food prep, langsung kita masukin ke kulkas, dan bisa langsung kita eksekusi bahan-bahan makanannya untuk kita masak. Otomatis waktunya juga akan lebih ngirit ya teman-teman. Nah itu tadi dia teman-teman, sedikit tips-tips bagaimana caranya aku belanja mingguan gak keluar dari budget. Tapi tadi di depan aku udah bilang ya teman-teman, untuk belanja mingguan aku kali ini sebenarnya over budget, di luar budget yang sudah aku tentukan. Jadi kemarin aku tuh menentukannya untuk belanja mingguan adalah 150.000, tapi ini aku habis di angka 180-an ribu sekian ya teman-teman. Kenapa aku keluar dari budget? Karena aku beli beras. Ya seperti yang ada di video ini. Ya jadi aku tuh beli beras itu sekitar 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali sebanyak ini. Nah udah dipastikan setiap 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali itu ada belanjaan mingguan aku yang over budget. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, kalau belanja mingguan ini aku nggak pakai beras itu jauh banget di bawah budget yang sudah aku tentukan. Tapi kan beras sebanyak ini bisa dipakai untuk 3 minggu atau 1 bulan ke depan. Nah caranya gimana? Caranya aku biasanya subsidi silang nih dengan minggu-minggu yang aku belanjanya nggak over budget gitu ya teman-teman. Nah itu tadi dia teman-teman, video food prep hasil belanja mingguan aku dan sedikit sharing-sharing dari aku. Semoga video aku hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semuanya.